Oke, kita akan langsung membahas mengenai hal ini. Apakah benar setelah putusan MK ini nantinya akan ada nama Gibran Rakabuming Raka yang maju dalam Pilpres 2024? Siapa yang ngusung? Nah, dengar yang berseliweran kan Prabowo Subianto. Nah, tapi kita juga akan membahas secara lebih detail dengan narasumber yang sudah hadir. Sudah ada Mas Nyarwi Ahmad, analis komunikasi politik UGM Yogyakarta. Selamat pagi Mas Nyarwi. Pagi, Mas. Pagi, Rati. Kemudian juga sudah ada Bang Andreas Hugo Pariera, politisi PDIP, dan juga Bang Habibur Rahman, politisi Gerindra. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Bapak-bapak. Selamat pagi, assalamualaikum. Mas Yarwi, pagi Bung Habib, pagi Rin. Pagi Om Andreas. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Mohon maaf Bang ya, minta waktu sejenak di tengah aktivitas di dapil masing-masing. Betul. Waduh. Saya mau ke Bang Bang Andreas Andreas dulu, Bang Andreas. Ya, Bang Andreas, respon dari PDI Perjuangan dengan adanya putusan MK ini seperti apa? Kabarnya juga sudah ada pemanggilan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Nah, kita Benar ini? konfirmasi dong. Ya kalau PDI Perjuangan kan kita sudah punya capres lagi menunggu keputusan untuk calon wakil presidennya. Jadi ya soal menanyakan ke PDI Perjuangan ya posisi kami ya seperti itu gitu. Bahwa Gibran sebagai kader partai sampai dengan hari ini ya tentu kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan berbagai isu yang berkembang ya bagi partai kalau dia dipanggil, diundang untuk ke DPP tentu untuk diberitahu, dinasihati, disampaikan sehingga jangan sampai terjerembab dalam berbagai isu yang berkembang saat ini gitu. Karena kemarin kan kita tahu bagaimana dengan keputusan MK itu kan menimbulkan polemik besar di Republik ini dan ya berbagai tanggapan dari berbagai masyarakat. Kita lihat tadi apa yang disampaikan oleh Bang Marwarar, oleh Prof Karim, dan oleh netizen yang menanggapi dari pertanyaan terhadap anak-anak muda yang tadi dilakukan oleh TV One. Nah ini kan semua mengarah pada apa yang terjadi. Kita harus katakan bahwa itu terjadi pada Gibran dan tentu ini ya tidak baik juga untuk kepentingan bangsa dan negara ini gitu kalau kita lihat dari proses yang ada. Karena dari awal ya kalau saya perhatikan ini upaya yang terlalu memaksakan anak muda gitu dan bahkan kalau menurut saya politisasi anak muda ini sangat kencang yang kemudian menyebabkan upaya dari berbagai pihak untuk termasuk ya menabrak berbagai macam aturan prosedur yang kemudian kita lihat di MK apa yang terjadi kemarin dengan dissenting opinion dengan berbagai macam argumentasi yang ya cenderung dipaksakan dan MK jadi terbelah dari berbagai macam pandangan-pandangan yang juga sampai sekarang menjadi pertanyaan bagi publik dan itu menyangkut pada satu orang yang namanya Mas Gibran yang juga adalah kita tahu bahwa Mas Gibran ini adalah wali kota Solo, kader PDI Perjuangan yang selama ini kita rawat, kita jaga untuk menjadi kader politik yang baik gitu. Tapi ya jangan sampai dia terjebak di dalam upaya politisasi yang sekarang berkembang saat ini. Ya, Bang Andreas, semakin banyaknya deklarasi Bang dan juga pemasangan baliho baik itu Gibran seorang diri maupun juga yang disandingkan dengan Prabowo Subianto, sikap dan langkah PDI Perjuangan apa Bang Andreas? Karena ini saya berpikir kalau misalnya pun juga ini jadi bola liar ya tentu Habibur Rahman yang mewakili kita pada pagi hari ini dari Partai Gerindra juga akan potensinya ada juga gitu loh. Bang Andreas, bagaimana tanggapan Anda? Yang pasti itu bukan dipasang oleh kader PDI Perjuangan atau PDI Perjuangan karena kami sudah punya calon presiden Ganjar Pranowo dan sedang menunggu calon wakil presiden gitu. Jadi yang pasti bukan dipasang oleh PDI Perjuangan atau partai-partai yang mendukung Mas Ganjar. Tapi kalau ditanyakan ke teman-teman pasti ini disampaikan bahwa ini datang dari masyarakat gitu. Masyarakat yang mana kita nggak tahu juga gitu. Atau pertanyaannya saya rubah. Kalau misalnya memang saat ini PDI Perjuangan sudah menetapkan capresnya Ganjar Pranowo, tapi belum dengan nama cawapres, ada putusan Mahkamah Konstitusi
yang bisa menjadikan jalan Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai calon wakil presiden. Mungkinkah dari PDIP sendiri juga akan mengambil Gibran sebagai wakil presiden Ganjar? Ya Anda tahu lah kan keputusan itu kan menyebabkan ini bola panas yang berkembang yang diakibatkan oleh keputusan kemarin gitu, dan itu kontroversinya masih mungkin akan berkepanjangan gitu. Yang terjadi kan adalah ya pembelahan di dalam pengambilan keputusan kemarin. Kita ingat apa yang disampaikan oleh Hakim Saldi Isra, kemudian oleh ya beberapa hakim yang lain yang juga kasat mata diperhatikan publik gitu. Jadi ya semua ini tanggung jawabnya adalah pada mereka yang memaksakan mendukung Mas Gibran untuk menjadi calon wakil presiden gitu. Dan ya seperti yang juga disampaikan oleh Gibran, ya tanyakanlah kepada partai politik yang mendukung beliau gitu. Baik Bang Andreas, nanti kita juga harus jeda dulu sejenak. Nanti saya akan ke Bang Habib mengenai kabar-kabarnya sudah ada nih pertemuan yang akan diselenggarakan Tadi oleh malam katanya rapat Prabowo Subianto, sudah diselenggarakan dan juga partai koalisi pendukungnya begitu ya terkait putusan MK. Dan juga bagaimana pandangan dari Mas Nyarwi terkait kalau melihat kan sudah 7 kali kalau tidak salah PDI Perjuangan ini mendukung Pak Jokowi dan juga keluarga, dalam arti tanda kutip berhutang 7 kali jabatan publik kepada PDIP. Dalam arti ini tidak elok nampaknya Pak Jokowi dan juga Gibran kalau tidak mendukung PDI Perjuangan. Nah, nanti dari sisi Mas Nyarwi seperti apa, kita tahan dulu ya Mas ya. Di segmen berikutnya ya, saat lagi tetap bersama kami. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Habib. Ini nampaknya sudah digelar juga pertemuan internal Partai Gerindra setelah putusan dari MK. Koalisi, dan gitu kabarnya dan juga koalisi. Dan juga kabarnya nampaknya sudah ada komunikasi nih dengan Gibran Rakabuming Raka. Benar nggak sih Mas Habib terkait hal ini? Apa saja yang dibahas semalam? Ya, sebelumnya saya perlu menyampaikan dahulu ya, standing position kami terkait putusan MK ya. Boleh saja kita berbeda pendapat, tapi yang kami lihat bahwa memang putusan ini disambut dengan sukacita oleh grassroots, oleh masyarakat akar rumput. Kita tahu kemarin saja ketika diputuskan ada ribuan orang ya, itu mensyukuri dan sujud syukur di depan Mahkamah Konstitusi. Malamnya ya kita lihat di berbagai tempat di seluruh Indonesia ya, ada mungkin kalau saya cek di di berita mungkin ada belasan bahkan puluhan titik di seluruh Indonesia masyarakatnya mengadakan acara tasyukuran ya, mensyukuri keputusan MK ini. Nah, jadi apakah putusan MK ini kita masih bisa permasalahkan kualitas dan lain sebagainya? Menurut saya tidak ya. Kenapa? Karena memang sudah diputus dan dengan serta-merta berlaku. MK adalah lembaga hukum ya yang memang harus kita hormati putusannya. Jadi tidak ada istilah menabrak aturan dan lain sebagainya kalau putusan sudah dikeluarkan. Walaupun ada dissenting opinion ya, ada pendapat berbeda, tetap yang mengikat dan ya, harus kita hormati ya sebagai warga negara yang baik dan taat hukum adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Itu nah. Kemudian tadi ditanyakan terkait pertemuan dengan Dewan Pembina itu sebenarnya sudah terjadwal beberapa hari sebelum putusan MK. Jadi sebenarnya ini bukan merespon putusan MK. Dan yang disampaikan ya adalah hal-hal yang umum. Mungkin ini kan pertemuan yang terjadi mungkin beberapa bulan sekali. Jadi semacam rangkuman lah ya, penjelasan Pak Prabowo terhadap banyak hal yang terjadi setelah pertemuan Dewan Pembina yang terakhir, kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dengan ya banyaknya aspirasi masyarakat yang mendukung Pak Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapresnya Pak Prabowo, ada 3 hal ya yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Yang pertama adalah regulasi. Kalau regulasi yang memungkinkan ya. Ini kan sudah diputus oleh MK, saya pikir sudah memang sudah memungkinkan. Yang kedua, adanya keputusan atau kesepakatan para partai politik pengusung, ya, yaitu Pak Prabowo dan para ketua umum partai politik pengusung lainnya yang akan bermusyawarah apakah memutuskan Mas Gibran menjadi cawapres ya. Dan yang ketiga, menurut saya yang juga sangat penting dan bahkan paling penting adalah kebersediaan dari yang bersangkutan sendiri. Jadi
nggak ada gunanya juga kita berdebat panjang lebar segala macam kalau yang bersangkutan tidak berkenan. Nah itu, jadi 3 hal tersebut yang akan menjadi memungkinkan ya Mas Gibran maju kalau memang ada aspirasi masyarakat seperti itu. Nah sejauh ini belum ada putusan partai politik pengusung untuk mengusung Mas Gibran menjadi calon wakil presiden. Jadi yang pertama sudah putusan MK-nya regulasinya sudah, tapi kesepakatan di partai politik pengusung belum ada. Terakhir disampaikan semalam juga mengerucutnya itu keempat sosok dari 4 daerah yang berbeda. Yang pertama luar Jawa, yang kedua Jawa Barat, yang ketiga Jawa Tengah, dan yang keempat Jawa Timur. Nah ini proses selanjutnya masih terus berjalan. Ini para ketua umum partai pendukung ya pengusung terus melakukan pertemuan. Baik. Mau ke Mas Nyarwi langsung. Mas Nyarwi, ini kan sebenarnya kembali lagi belum ada juga keputusan dari partai koalisi, belum juga ada keputusan dari yang bersangkutan ini ya, mau atau tidak nih kan. Tapi tar dulu Ti. Ya. Ada sujud syukur katanya itu, Ya, ribuan loh katanya. itu dari dan akar di rumput beberapa ya. daerah gitu. Ya artinya kan kita bisa lihat ya yang berusaha istilahnya menangkap peluang dari putusan MK ini itu kan cukup real nyata. Ya, tadi Mas Habib kan bilang ya Gerindra ya berharap juga kan gitu. Nah, itu harapannya besar kan gitu. Nah tetapi pertanyaannya kan tentu saya kira tidak bisa berdiri sendiri Fadil sama Rate ya. Jadi ada tadi cara dibacakan kan, apakah misalnya partai-partai ini menyepakati? Kita belum tahu loh, dan kita sampai hari ini belum pernah dengar loh ya dari pimpinan partai ini menyambut yang di kubunya Pak Prabowo berkomentar tentang kira-kira putusan MK ini apakah Gibran perlu dinominasikan segera apa tidak, misalnya begitu. Nah itu satu, belum lagi misalnya cawapres-cawapres juga itu, yang juga saya kira punya harapan. Tapi gini, Arifadil sama Kamarati, saya melihatnya itu gini, sebenarnya kenapa kemarin tuh begitu heboh ya, kita juga sama, gelombang pertama kan putusannya banyak menyenangkan orang. Nah, tapi gelombang kedua, nah itu kemudian setelah zuhur ya. Nah, setelah zuhur kan berbeda lagi kan gitu, muncul kontroversi. Tapi kalau konteksnya dilepas, hanya aspek konten saja terlepas kontroversi kewenangan MK ya, itu soal diskusi lain. Saya kira MK kita lihat tontonannya cukup demokratis, ada dissenting opinion kan, dan itu kita juga dilihat 5/4 seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat implikasi putusan itu sebenarnya malah bagus, konteksnya anak muda kan punya peluang. Tetapi sekali lagi dalam prinsip demokrasi itu kan ada namanya political equality, kesetaraan untuk berkontestasi. Nah pertanyaannya, kesetaraan itu tidak dimiliki semua orang. Siapa yang berpeluang untuk kalau berpartisipasi oke lah. Tapi untuk dicalonkan itu kan tidak semua orang apalagi punya sebagai kesempatan. cawapres begitu Apalagi sebagai cawapres kan gitu. Nah, kebetulan udah rame dari kemarin kan dibicarakan Gibran kan karena gitu. namanya cuma satu orang aja. Nah kan gitu. Nah makanya itu kemudian muncul narasi dinasti politik yang luar biasa. Padahal kalau kita lihat daerah juga banyak bupati masih muda, wali kota juga banyak juga. Tapi nggak pernah muncul ke permukaan kan gitu. Karena tidak pernah dikejar-kejar juga sih kayaknya untuk dinominasikan. Jadi balik lagi nih ya. Saya kira putusan ini punya implikasi banyak. Ya, yang pertama jelas ya muncul diskursus di kalangan PDIP sendiri dan juga tokoh-tokoh di DPR saya kira. Apakah ini bisa dikatakanlah putusan ini bisa berlangsung di final mengikat atau ada binding atau kemungkinan bisa juga menjadi bahan diskusi. Walaupun yang terakhir itu narasinya cukup kuat itu istilahnya disuarakan final and binding kan gitu. Tapi kemarin kan dari beberapa tokoh PDIP saya lihat Mas Arya Bima juga mewacanakan itu juga. Deddy Sitorus juga kan gitu. Nah, yang bahkan kedua ada yang menyatakan meminta kepada Presiden Joko Widodo selaku juga kader DPD Perjuangan ayah dari Gibran untuk mengingatkan putranya seperti itu. Terus yang kedua juga KPU kan sudah menanggapi kan gitu. Nah, ini kepastian dalam penyelenggaraan pemilu loh Bung Arifadil, Rati. Karena kalau misalnya kepastian karena pemilu ini kan udah berjalan nih. Nah, ini saya kira tinggal hitung hari. Iya, hitung hari. Nah, ini tentu saja keputusan ini juga punya ini. Belum lagi tadi itu ya respon masyarakat ya. Ada yang menganggap ini musibah, ada yang menganggap ini berkah. Ya, ini kan sesuatu yang masih terbuka. Nah, ini yang saya kira ini akan punya implikasi dan konsekuensi yang cukup terus bergulir ya. Kita nanti kembali lagi ke Bang Andreas dan juga Bang Habib ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami akan kembali ke hadapan Anda.
Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada Bang Andreas Hugo Pereira, ada Bang Habibur Rahman. Saya ke Mas Nyarwi sebelum ke Anda berdua ya, Bang Andreas dan Bang Habib. Di beberapa survei bahkan sudah ada yang sudah memasukkan pasangan Prabowo dan Gibran. Iya. Ya, kita sebut mungkin survei dari Poltreking kalau nggak salah. Poltreking ada, Nah, ya. itu. Tapi memang angkanya belum terlalu signifikan jika dipasangkan itu. Tapi kalau pasar sendiri melihatnya bagaimana, Mas Nyarwi? Ya, kalau ditanya peluang ya, saya lihat peluang Gibran ini kan di segmen anak muda juga kuat. Ya, selain di peluang segmen anak muda juga saya lihat potensi sebagian dari mereka-mereka yang melihat sisi positif ya, kepuasan tinggi pada Pak Jokowi juga terbuka gitu loh. Tetapi kan juga saya kira banyak pemilih-pemilih kelas menengah, kalau kita simak di data media sosial, itu kan juga cukup kritis terhadap perjalanan karir Gibran, meskipun banyak juga yang mengapresiasi, misalnya contoh PAD Solo yang meningkat dan lain-lain gitu ya, pertumbuhan yang bagus. Tetapi kan kemudian lihatnya nggak itu, yang Jadi dilihat Indonesia kan adalah bukan hanya Solo, nah itu misalnya satu, gitu. Indonesia hanya Solo. Yang kedua juga yang dilihat adalah karir Gibran ini kok terlalu cepat gitu Ya. loh. Yang lain juga banyak anak tokoh, tetapi kok tidak seperti itu kan Ya, gitu. Step by step Nah gitu ini ya. yang juga munculkan suara kritis, sampai muncul soal dinasti politik, sampai muncul soal mahkamah keluarga dan lain-lain Ya, gitu. ya, Nah oke. itu kan sentimen-sentimen negatif Ya. yang saya kira muncul dan ya memang ada di kelas menengah. Tetapi kalau misalnya wacana itu cukup kuat dan keras, nah, itu bisa menyebar sampai ke bawah kan gitu. Ya. Oke. Dan itu bisa dalam tanda petik orang tetap melihat karya positif dan support pada Pak Jokowi, tetapi tidak sepenuhnya juga bisa kemudian menjadi basis masa pendukung Gibran kan gitu. Tapi secara hitung-hitungan elektoral cukup tinggi Cukup nih ya. terbuka karena kan kita ini kan masih yang namanya capres-capresnya kan belum fix. Orang kan juga masih banyak bayangan gitu loh. Sehingga tetap pasar tuh selalu fluid atau Berarti selalu ceruk terbuka. suara dari Mas Gibran sendiri untuk melengkapi Pak Prabowo sangat besar. Ya, karena itu justru kenapa saya tidak heran kayak Partai Gerindra, Pak Prabowo dan Mas Habib itu misalnya seringkali mengendoskan bahwa Gibran ini cocok nih jadi cawapres. Saya tidak heran gitu loh, seperti itu. Baik, coba kita tanyakan ke Mas Habib. Mas Habib, kalau melihat kalau dengar-dengar kan kabarnya Pak Prabowo Subianto sudah berkali-kali minta Mas Gibran. Berarti keinginan dari Pak Prabowo sendiri juga ingin ya didampingi atau bersanding dengan Mas Gibran nantinya di Pilpres ini. Ya, pertama saya tadi meluruskan ya percakapan sebelumnya soal keberlakuan putusan MK ini. Itu hal yang sangat sederhana yang kita pahami dari pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak saat diucapkan, dan ini ditegaskan kembali di halaman 57 kemarin dalam putusannya ya, bahwa putusan ini berlaku sejak saat diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum kemarin itu. Jadi ini sama sekali nggak ada debat ya. Kalau ada yang mempersoalkan, saya pikir sangat memprihatinkan. Dan dalam setiap putusan MK sebelumnya, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Ciptaker dan lain sebagainya, semuanya langsung berlaku. Ya, tidak pernah ada satupun putusan MK yang menunggu perubahan undang-undang lah atau yang lainnya. Langsung berlaku ketika diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan ini juga azas dasar yang berlaku, bukan hanya ketentuan undang-undang. Nah, tadi ya terkait aspirasi soal Mas Gibran ini ya, memang betul kuat sekali, bahkan dari daerah pemilihan saya itu ada juga dukungan yang sangat besar terhadap Mas Gibran ini. Tapi kan kita nggak bisa memaksa ya aspirasi ini kepada pemegang domain, yaitu Pak Prabowo sendiri bersama para ketua umum partai politiknya. Ya, Pak Prabowo mungkin mungkin sekali benar apa yang disampaikan Mas Gibran, pernah berkomunikasi, menjajaki ya soal kemungkinan tersebut. Tapi kan nggak bisa sendiri juga Pak Prabowo dalam memutuskan. Ya, Pak Prabowo kan harus bermusyawarah dengan para ketua umum partai politik. Nah, kalau melihat soal sosok Mas Gibran ya, kalau saya dalami aspirasi tersebut ya banyak sekali argumentasinya gitu kan ya. Misalnya soal karakter beliau yang memang nggak beda jauh dengan Pak Jokowi ya. Ini karakter yang humble tapi smart ya. Orang yang berkualitas tetapi rendah hati ya. Dan yang paling penting nih anak muda ya. Dia gesit, dia lincah tetapi tetap santun. Nah, ini yang banyak menarik perhatian
masyarakat ya, terutama di dapil saya itu emak-emak ya senang sekali melihat gaya-gaya Mas Gibran ini gitu. Nah, kembali lagi semua ini masih mensyaratkan persetujuan Baik. ya para pemegang hak, yaitu para ketum partai politik, dan perkenan dari Mas Gibran sendiri. Nah, ini soal politik dinasti. Saya pikir ini juga sudah jauh-jauh hari dipatahkan ya, ketika kami bersama-sama sahabat kami PDI Perjuangan mengusung Mas Gibran menjadi wali kota Solo waktu itu. Waktu itu saya ingat sekali ya, senior saya Pak Hasto, Ibu Puan mengatakan ini bukan politik dinasti, karena ya jabatan yang dipersoalkan adalah jabatan yang dipilih oleh rakyat. Ya, kalau dinasti itu kan inherit, diwariskan. Kaisar dinasti Ming misalnya mewariskan dari satu kaisar ke anak dan keturunan secara langsung. Tetapi ini harus melalui kontestasi dan perjuangan. Baik, Jadi Bang yang Habib. dinilai kalau menurut Mas Hasto itu adalah karakter kepemimpinan ya, sosok orang yang bersangkutan dinilai oleh rakyat melalui perjuangan yang Baik. bahkan one man one vote ya, kalau di pilkada maupun di di pemilihan presiden. Jadi ini sama sekali bukan dinasti. Nah, kita melihat hal yang sama. Misalnya di Amerika nama Serikat Gibran ya, ini ada Kennedy clan, ada klan benar-benar Kennedy. diperhitungkan ya, Mereka Bang tidak Habib ya. disebut dinasti karena tidak ada penunjukan kerabatnya sebagai pejabat eksekutif yang ditunjuk dalam posisi di mana yang berkuasa adalah salah satu kepala keluarganya gitu. Jadi bukan ditunjuk menjadi menteri, bukan ditunjuk menjadi jabatan eksekutif yang ditunjuk, tetapi melalui proses pemilihan senator-senator tersebut. Baik, Bang Habib, saya ingin geser ke Bang Andreas. Bang Andreas, puji-pujian setinggi-tingginya sudah disampaikan oleh Habibur Rahman ya. Tadi kita dengar bersama. Tapi tak lepas itu adalah kader Anda, kader sesama partai Anda, Bang Andreas. Komentar Anda. Yang pertama saya ingin menanggapi soal dinasti tadi. Memang benar, kalau kita lihat di dalam kasus di Solo, ya kita tahu bahwa dan kami melihat bahwa itu bukan dinasti, tapi memang karena dipilih langsung oleh rakyat. Nah, ada perkembangan baru di dalam cara melihat dinasti ini gitu, dari sudut pandang politik gitu. Ini bukan soal dinasti dalam konteks monarki, tapi ya dinasti by the rule. Jadi orang membuat aturan sedemikian rupa untuk melanggengkan kekuasaan gitu. Nah, saya kira debat beberapa waktu terakhir ini yang ya terjadi ya mengindikasikan ke sana gitu, seolah-olah kita membuat aturan sedemikian rupa sehingga melanggengkan kekuasaan. Nah, ini yang kita dimaksudkan dengan dinasti by the rule. Makanya ya ini debatable memang dari aspek sudut pandang politik, dan ini kasus ini ya menyangkut pada ya tadi sampai istilah mahkamah keluarga dan yang lain-lain yang muncul di dalam pandangan-pandangan, opini-opini yang berkembang di masyarakat. Itu satu hal. Kemudian ya berkaitan dengan apa yang terjadi. Saya juga lihat ini, saya kebetulan di daerah gitu. Saya kebetulan di daerah di NTT, di Flores, di dapil saya. Ada beberapa 2-3 hari sebelum keputusan ini diputuskan di MK, ada yang menyampaikan ke kami bahwa udah ada pesanan-pesanan untuk membuat baliho Pak Prabowo dengan Mas Gibran gitu. Mereka bertanya karena ini Mas Gibran ini kan kader PD Perjuangan, apakah memang demikian akan diputuskan gitu. Jadi hal ini ada desain yang sudah berjalan cukup lama gitu. Artinya sebelum aturan ini dibuat gitu, aturan ini diputuskan, sehingga memang muncul berbagai pertanyaan di masyarakat berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam beberapa waktu terakhir ini, yang juga tidak diketahui oleh ya kami di partai gitu, karena justru masyarakat yang bertanya ke kami dengan ya upaya-upaya yang dilakukan di luar PDI Perjuangan terhadap kader PDI Perjuangan. Nah, ini satu hal yang tentu ya agak menjadi pertanyaan bagi kami dan juga tentu bagi masyarakat tentunya. Baik.
Baik, terima kasih banyak Bang Andreas, Bang Habib dan juga Mas Nyarwi sudah berbagi informasi dan hadir pada pagi hari ini. Rentetan kejadian yang sudah terjadi tadi dikatakan Bang Andreas dan gongnya kemarin putusan MK. Kita nantikan apakah nantinya juga Mas Gibran akan menjadi cawapres, entah siapa nantinya yang bersama Mas Gibran dalam Pilpres 2024 ya. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat banyak, selalu untuk Bapak. Anda semua. Terima kasih Mas Sehat Nyarwi. selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita jeda sebentar ya. Ya, kita Masih akan akan kembali kembali. sesaat lagi.